Growth ini sendiri bukan penyakit ya teman-teman. Growth ini alami, memang pemberian Tuhan, dan kita sendiri ataupun bayi tidak bisa memilih yang namanya growth ini terjadi. Jadi yang terjadi pada saat growth itu apa aja? Berikut ulasannya. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel aku Sung Lin, dan aku Celia, dan aku Celia, dan aku Celia. Yeay! Hari ini aku mau berbagi cerita tentang growth spurt yang pernah terjadi pada bayiku Celia. Growth spurt itu sendiri apa sih? Growth spurt itu adalah lonjakan pertumbuhan atau percepatan pertumbuhan yang terjadi pada bayi yang baru lahir, bisa pada usia, kalau dari yang pernah aku baca, itu ada yang mulai dari usia 2 hari, kemudian 1 sampai 3 minggu, terus 6 minggu, kemudian bisa terjadi lagi pada usia 3 bulan, 6 bulan, ataupun 9 bulan, bahkan sampai usia remaja. Berdasarkan pengalaman yang pernah aku alami saat bayiku mengalami growth spurt, yaitu dia akan menyusul lebih sering, lebih rewel, dan juga susah tidur, maunya nempel terus. Apa rasanya sayang ketika Seli lagi growth spurt, ha? Kasih tahu mami. Yuk, kasih tahu mami. Waktu Seli kena growth spurt, Seli ngapain? Seli rasanya apa sayang? Dia belum bisa jawab. Jadi Celia itu lahir di bulan Agustus tanggal 28 tahun 2019. Jadi saat itu dia lahir dengan berat badan 3,55 kg, panjang 48 cm, lingkar kepalanya 38 cm. Kemudian di hari kelima malamnya sekitar jam 7 malam untuk diminta kontrol ulang. Jadi aku sih orangnya tipe orang yang nurut dengan dokter, aku ikutin aja karena aku sendiri juga ngerawat bayiku cuman berdua sama suamiku. Aku nggak mau terjadi sesuatu, makanya aku bawa. Karena waktu itu sempat juga disinggung oleh perawatnya di hari kedua setelah Celia lahir, dibilang, "Bu, ini bayinya agak kuning ya." Oh, oke. Jadi di hari kelima setelah kontrol ulang ternyata berat badannya turun dari 3,55 kg jadi 3,2 kg. Wow, aku sendiri juga stres ya. Kayaknya tuh pantang banget lah kalau berat badan itu turun, karena perkembangan otak bayi itu kan dilihat dari bertambahnya berat badannya. Nah, sementara waktu itu aku asinya masih belum keluar. Jadi Celia itu masuk di fototerapi di hari kelima malam kan. Kemudian di hari ke-6 malam dia pulang. Nah, teman-teman bisa lihat sharingan video aku tentang fototerapinya Celia di video ini. Jadi di hari ke-6 malam ini kan aku sendirian ya, karena suamiku kan masih di luar kota. Nah, aku sempat bingung nih anak diapain sama perawatnya, kok jadi kayak gini, jadi rewel dan jadi manja, yang tadinya anteng-anteng kok jadi kayak gini. Aku stres dong ya, bener-bener jujur aku stres, aku nggak tahu mau gimana. Itu suara tangisnya teman-teman bisa bayangkan, kami tinggal di komplek baru dan di sini tuh masih belum banyak orang yang nempatin. Sekali nangis itu kencang banget, sampai tetangga-tetangga aku tuh pada tahu. Dia nangis di jam 12 malam itu sampai sekitar jam 1 malam, nangisnya jerit-jerit. Aku rasa sih pencuri juga nggak berani masuk ke komplek ini. Bagi aku ya waktu itu Celia nangisnya tuh udah kayak menggegerkan dunia. Waktu itu perawat di rumah sakit pesan aku, "Bu, susu formulanya itu udah naik jadi 60 ya. Tadinya kan dari lahir itu 30. Jadi waktu dia nangis-nangis itu aku seduh nih 60 ml. Udah selesai minum 60 ml kok masih nangis-nangis dan nggak berhenti-berhenti gitu, makin kencang nangisnya. Yaudah aku seduh lagi deh 30 ml, aku nggak berani dong banyak-banyak ya. Aku seduh 30 ml, kasih sedikit, nggak cukup lagi. Terus aku seduh lagi 30 ml, nggak cukup lagi. Aduh, ini mau gimana? Akhirnya aku seduh lagi 60 ml, nggak tanggung-tanggung semua dihabisin. Nih bayi, aku bingung sendiri kan. Nih bayi itu kondisinya masih kecil banget lambungnya. Aku juga agak takut gitu kan kalau misalnya terlalu banyak. Itu sekitar 90 sampai 120 ml. Dan ini berlangsung kalau nggak salah kira-kira selama 3 hari. Wow, itu dahsyat. Dan setelah dia minum sekitar 90 ml sampai 120 ml, dia baru tenang dong teman-teman. Dan baru anteng. Matanya kedip-kedip kayak gini nih. Bobo ah. Makin dipok makin happy. Jadi udah minum berapa? 90 ml tutu. Iya. Mana mulutnya? Ting.
Twing 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 twing. Come to baby son. Iya. Hai. Hai. Ui. Ui, ui, ui. Ya ampun. Ya ampun. Toing. Toing, 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 toing. Terus kalau siang hari maunya nemplok aja, nempel sama aku. Jadi dia nggak mau diletakin di kasur. Ya udah, waktu itu kondisinya aku gendong-gendong mulu deh. Banyak yang bilang jangan sering-sering digendong, nanti bawa tangan. Buktinya enggak kok, di usia 9 bulan ini Celia lagi aktif-aktifnya, dia mainnya main aja sendiri. Terus di hari ke-8 dokter minta aku untuk cek bilirubinnya kembali. Nah, saat itu bilirubinnya ternyata normal-normal aja, nggak ada masalah. Tapi teman-teman, yang paling dahsyat yang aku tahu, yang tadinya kan dalam 2 hari ya, hari ke-5 masuk itu 3,2 kilo. Terus hari ke-6, 7 ya, hari ke-8, 5, 6, 7, 8. Dalam 3 hari itu berat badannya jadi 4 kilo. Dari 3,2 kilo jadi 4 kilo. Intinya CrossFit itu lonjakan pertumbuhan yang bagus juga untuk ngejar ketinggalan berat badannya bayi ya. Penting banget lo kenaikan berat badan itu karena 60% berat badan itu untuk perkembangan otak bayi di bawah usia 1 tahun. Begitu yang aku tahu ya. Jadi kesimpulannya CrossFit ini itu tidak berbahaya sama sekali. CrossFit ini justru membantu untuk para mamis yang menyusui, itu untuk membantu meningkatkan produksi ASI. Teman, pada saat bayi kita mengalami CrossFit, ya udah kita sesuai lebih sering sesuai dengan permintaan bayi sampai dia berhenti menangis. Kemudian kita gendong-gendong, dia kan jadi rewel dan lebih manja ya. Ya udah gendong-gendong aja, nggak masalah kok. Aku juga waktu itu operasi secara sesar, yang kata teman-teman jangan sering gendong-gendong bayinya. Nggak apa-apa, justru aku sendiri dengan gendong-gendong bayiku, luka operasiku lebih cepat kering dan aku lebih cepat sehat karena kan ada perasaan cinta yang kita salurkan, otomatis meningkatkan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan aku itu, jadi membuat aku lebih cepat sembuh dan nggak ada masalah kok hari ini meskipun aku lahiran secara sesar dan kualitas BPJS ya, nggak ada masalah kok teman-teman. Aku sehat-sehat aja, anakku juga nggak bau tangan sampai hari ini. Ada saat dan masanya kok, nggak perlu kita paksakan. Bayi kita saat lagi rewel dibiarin aja tertidur, biarin aja nangis. Jangan ya teman-teman, lebih baik digendong aja, dimanja-manjain. Toh masanya juga nggak lama, bisa lewat juga kok. Kemudian pola tidur yang berubah tadi ya, Celia itu kalau diletakin di kasur dia langsung ngek bangun gitu kan. Yaudah aku pakai bantal menyusui, aku taruh di pinggang, dia bobo aja langsung di pangkuan aku. Karena kalau lagi di pangkuan langsung kan sakit ya, kena paha kita ya. Jadi aku pakai bantal atau enggak pakai bantal menyusui, aku tiduran aja di pangku aku. Kayak gini nih gambarnya. Nah teman-teman, kira-kira seperti itu CrossFit yang pernah aku alami. Mungkin cerita ini akan berbeda pada setiap orang. Untuk teman-teman para mamis yang menyusui langsung, mungkin hal ini kurang begitu terasa. Yang paling terasa itu pada saat pakai susu botol. Jadi ketika Celia nangis, aku ini belum sempat nyeduh susunya itu udah teriak-teriak. Belum lagi nanti nggak sempat steril di botolnya kalau misalnya pas belum dicuci kan. Belum lagi waktu itu aku stok botol nggak banyak, cuman 3-4 botol. Ditambah lagi belum sempat cuci dan dia udah nangis-nangis, teriak-teriak gitu kan. Pokoknya paniknya luar biasa. Ya udah botolnya aku botolnya udah nggak pakai cuci lagi lah, aku cuman siram air panas, kocok-kocok, buang, lalu seduh lagi yang baru. Dari situ juga yang bikin aku kapok untuk pakai susu botol yang kayaknya tuh nggak praktis banget gitu kan. Akhirnya aku usahakan banget supaya aku punya ASI, dan dengan aku punya ASI aku benar-benar hidupku jauh lebih tenang. Dan aku ngerasa punya bayi itu nggak repot dan nggak susah sih. Nah teman-teman, semoga dengan sharingan aku tentang CrossFit ini tidak membuat teman-teman mengambil langkah yang salah ya. Mudah-mudahan video sharingan ini membantu teman-teman di luar sana, khususnya para mami baru yang anak pertama. Mudah-mudahan nggak terlalu bingung lagi ya setelah tahu tentang kalau ini tuh namanya CrossFit. Jadi dari teman-teman aku yang pernah aku tahu, ada yang pikir ASI-nya nggak cukup sampai akhirnya dia stop ASI dan pakai susu formula. Kemudian ASI jadi berhenti, otomatis nggak pakai ASI lagi dong ya. Padahal ASI itu makanan terbaik nomor 1 untuk bayi kita. Dan ada juga nih teman-teman yang sampai mengambil tindakan untuk membawa bayinya ke orang pintar. Jadi dia diobatin secara orang pintar.
Oke teman-teman, sekian sharingan dari aku tentang growth spurt yang pernah aku alami pada bayiku Celia. Semoga membantu para mamis di luar sana ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.